siapa tuh namanya Agus ya. Nah, jadi dia AHY, udah AHY. setahun ya AHY udah setahun dengan harapan dapat surat udah pikir mungkin ada komitmen lah minimal jadi wapres, makanya udah siap-siap tuh kan bikin banyak baliho begitu ya di seluruh Indonesia begitu. Tapi akhirnya kan kecewa, dicabut semua tuh kan balihonya. Mungkin akan melirik ke PDI gitu ya, ke PDIP dengan harapan kadernya dia siapa? Kofifa ya, Kofifa ya yang dilakukan oleh para muslim-muslim ya, muslim-muslim ngebakar, menutup gereja, intimidasi, egois. Nah, itu yang dia berani menyuarakan. Kita nggak pernah melihat si Mahfud MD pernah bersuara, si Cak Imin pernah bersuara, Kofifa pernah bersuara. Hanya Yeni Wahid gitu ya. Siapa Prabowo iya nih dibanding Ganjar anaknya Jokowi gitu, sekalipun Gibran ya, walaupun Gibran menurut kita cukup berani, tapi dia kan posisinya cuman cawapres begitu, apalagi kalau nanti dengan Kofifa. Salam. Pak SK ini ada masuk ini Pak SK ini. Silakan Pak SK. Pak SK, suara komandan. Kasih kesempatan dulu dia minum, baru bangun. Pak Senteng, Pak Kuang pantau tentang Konas di Sulawesi Utara, ada pertemuan beberapa gereja. Pak Kuang hadir di sana. Ya, saya ketuanya teman adik saya itu, ketua panitia. Cuman dipengaruhi oleh ini, oleh Dodo Kambe. Bukan yang datang dari Amerika ini, yang dari Kanada ini. Itu yang Papa ngomong. Itu cerita lain. Cerita lain. Ya, silakan komandan. Suara komandan. Kita simpan dulu, langsung. Simpan dulu ya, bongkar Konas. Ya. Jangan lupa pantau ya, Konas di. Ya. Saya monitor itu. Ya, amin. Oke, silakan Pak SK. Ya, silakan ini Pak. Judulnya ini ya, Prabowo silaturahmi ya, minimal ya dengan Yeni Wahid sekarang. Jadi kan mungkin isu ini bagus juga untuk mengimbangi suaranya NU yang dimana si Nasdem Surya Paloh ini dengan Aniesnya dipasangkan dengan si siapa Cak Imin juga PKB ya. Jadi kita udah tahu ini kan sejarah track recordnya si Cak Imin sama Yeni Wahid ini nggak mungkin bisa bersatu karena si Cak Imin ini kan buat si siapa Yeni Wahid ini penjilat manipulator begitu ya, pengambil keuntungan dari PKB, bahkan Gus Dur sendiri sebagai deklaratornya di di-outkan begitu saja, termasuk Yeni Wahid maupun para senior pendiri-pendiri PKB begitu. Jadi terbaca betapa ambisi publiknya si Muhaimin ya, yang waktu itu mungkin hanya sekelas anggota DPR ya, akhirnya naik jadi ketua partai, bahkan pernah jadi anggota ketua DPR ya. Nah, jadi selalu mengambil kesempatan itu di sisi di mana mungkin secara kapasitas kita nggak melihat lah kemampuan dia yang mumpuni begitu ya untuk menjadi leader, apalagi sekelas wapres dan presiden mestinya ya, akan sami mawon aja lah, beda-bedanya dengan Maruf Amin yang modelnya itu loh sarungan ya. Jadi jauh lah kelas sarungan ini bisa jadi kelas wapres, jadi punya kepemimpinan yang visioner, yang berwawasan luas, yang bisa bersikap adil, yang bisa
apa namanya, memimpin rakyat yang begitu besar, memajukan ekonomi, kesejahteraan, ya nggak bisa. Persatuan Indonesia nggak bisa, nggak punya kemampuan itu, ya sama aja lah. Muhaimin saya yakin juga nggak mungkin akan mampu, ya. Nah, mungkin Prabowo akan melihat, ya oke lah, daripada mungkin kan saat ini kalau dilihat orang-orang NU yang tampil, yang menjabat ya di kepemerintahan kan ada Mahfud MD, ada si siapa tuh, dulu tuh Gubernur Jatim itu siapa ya namanya? Kofifa kan. Nah, jadi ya mungkin Kofifa ini yang mau dimajukan juga sama Demokrat. Demokrat mau bergabung ke PDI setelah di apa namanya, dibohongi, ya, dihianati oleh Anies dengan suratnya dan apa, Nasdem begitu ya, lebih memilih hari-hari terakhir, memilih siapa tuh, si Caimin ini dibanding si anaknya SBY, siapa tuh namanya, Agus, ya. Nah, jadi dia udah setahun, ya AHY udah setahun dengan harapan dapat surat, udah pikir mungkin ada komitmen lah minimal jadi wapres, makanya udah siap-siap tuh kan, bikin banyak baliho begitu ya di seluruh Indonesia begitu. Tapi akhirnya kan kecewa, dicabut semua tuh kan balihonya. Mungkin akan melirik ke PDI gitu ya, ke PDIP, dengan harapan kadernya dia, siapa, Kofifa ya. Kofifa ini kan dulu bekas mantan ini juga anggota P3 begitu ya. Nah, terus ke PKB kalau nggak salah, akhirnya diusung untuk jadi gubernur waktu itu kan, berpasangan dengan siapa itu ya, dia menang dari yang ketua apa sih, pemudanya F Saifullah, bukan F Saifullah, siapa sih namanya itu yang ketua, apa namanya, ketua yang sekarang yang dijabat oleh Menak itu, apa sih di ini ormasnya NU itu, ketua kepemudaannya NU itu apa ya namanya tuh. Nah, kan dulu siapa Pak Santiman? Mansir. Iya, siapa tuh yang dulu yang bekas ketua Saifullah ada Saifullahnya itu. Kan dia dulu ketuanya itu kan kalah dia kan, akhirnya si Kofifa dia yang menang. Tapi kan Kofifa kan diusung oleh si siapa, Demokrat ya. Jadi mungkin ke sana, mungkin SBY nggak cocok lah dengan si Prabowo ya, ini lari ke situ. Mungkin ya diharapkan dengan Ganjar. Nah, ya mungkin udah pupus lah untuk AHY kayaknya ya. Nah, jadi mungkin Prabowo dibanding dengan si Kofifa, dengan si siapa namanya, Mahfud MD, ya lebih cocok milih si siapa, Yeni Wahid gitu. Nah, kita sih, saya secara pribadi orang Kristen, di antara 4 orang si siapa, Kofifa, Mahfud MD, sama si Caimin ya, orang NU dengan Yeni Wahid, ya kita lebih prefer ke Yeni Wahid otomatis begitu ya. Nah, kalau Mahfud MD ya memang yang lebih berpendidikan, mungkin wawasan lebih luas ya, Profesor Mahfud MD begitu ya. Tapi Mahfud MD ini kan lulusan universitas lokal ya. Saya kalau universitas lokal nggak yakin gitu ya, Gajah Mada kalau nggak salah ya. Ini nggak terlalu yakin. Gitu. Muhammadiyah lagi kan, iya. Jadi nanggung lah lulusannya ya. Mungkin kalau kelasnya kadrun masih oke lah buat ngomong, tapi kalau ini kita ngelihat pelintat-pelintut juga ya, ngomong ada korupsi 370 triliun lah, habis itu ditanyain detailnya nggak tahu, cuman nguap aja. Akhirnya kita ngelihat nih orang juga punya ambisinya luar biasa sama kayak Caimin ya. Ini pelintat-pelintut cuman untuk kepentingan diri sendiri begitu ya. Nah, kita lihat juga penangkapannya begitu tegas ya terhadap Panji Gumilang, terhadap si siapa, Alvin Lim begitu ya. Nggak ada, kita ngelihat ini sosok ini sebagai Menkumham, kalau yang lain cepat banget dia, supaya saya yakin buat dia dapat punya popularitasnya bisa naik sehingga bisa dilamar
sebagai wapres mungkin ya, atau kalau bisa calon presiden harapan dia. Sama lah ini kayak Caimin. Kofifa kita lihat juga semenjak jadi gubernur Jatim ya juga gitu-gitu aja, nggak akan maju. Jadi memang pilihannya si ini kalau untuk dari orang NU ya yang dia harapkan bisa menyaingi suaranya Caimin ya yang dimainkan Surya Paloh yang suara partainya nggak banyak, PKS juga nggak akan banyak, ya Anies juga mungkin dari elektabilitas survei sudah kalah, nomor 3 selalu paling buncit, ya akhirnya mungkin Caimin pilihannya terakhir, ya AHY nggak mungkin bisa mendongkrak. Nah Prabowo lihat ini ya udah untuk memecah suara NU ini mau nggak mau Yeni Wahid. Tapi dari antara 4 ini, walaupun kita ngelihat juga ya kemampuan Yeni Wahid untuk administrasi sebagai tingkat wapres itu ya kurang ya kalau menurut saya. Tapi minimal dia itu sempat kalau nggak salah kuliah di Magister Administrasi Publik gitu ya di Universitas Kenamaan Harvard begitu ya. Tapi cuma dapat beasiswa ya, beasiswa Mason gitu ya. Saya nggak tahu mungkin karena Gus Dur atau apa. Nah, tetapi juga dia kan pernah jadi bekerja di reporter di Australia ya, kalau nggak salah tuh apa tuh reporter TV apa ya waktu itu tuh masalah Timor waktu itu ngeliput masalah Timor Aceh ya di Sydney Morning Herald ya dan The Age di Melbourne gitu tahun 97-99 waktu Timor mau pecah dan masih ada masalah di Aceh dia jadi reporternya begitu dan lumayan lah dapat pasca referendum masih mendapatkan anugerah juga ya waktu Timor pecah apa tuh Walkley Award. Jadi kita ngelihat tapi minimal kita lihat seperti bapaknya berani ya berani dengan kejujuran dan kita lihat juga dia kan terlibat sebagai pendiri apa tuh Yani Yeni Wahid Institute begitu ya. Jadi dia juga menulis banyak masalah-masalah diskriminasi, penutupan gereja, penutupan pembakaran wihara, ya masalah-masalah diskriminasi, ya yang dilakukan oleh para muslim ya muslim ngebakar, menutup gereja, intimidasi, egois. Nah itu yang dia berani menyuarakan. Kita nggak pernah melihat si Mahfud MD pernah bersuara, si Caimin pernah bersuara, Kofifa pernah bersuara. Hanya Yeni Wahid gitu ya. Jadi memang dari antara 4 kalau memang orang NU ini ya kita lihat Yeni Wahid ya lebih mending, lebih bagus begitu ya minimal lulusan luar ya apalagi dia manajemen administration publik lagi kan. Ya bolehlah untuk kelas Harvard minimal saya yakin walaupun S2 lebih hebat daripada profesor begitu ya. Karena Harvard dengan apa yang tadi lulusan Muhammadiyah jauh beda lah kelasnya. Nah, jadi kita lihat dia akan berani punya rekam jejak yang seperti mungkin Gus Dur minimal ya. Mungkin Gus Dur katakan 100%-nya ya dia minimal 50% aja lah. Ya lumayan lah minimal begitu ya. Jadi kita memang kondisi saat ini bukan lagi soal pembangunan itu mas swasta udah jago ya orang-orang non muslim orang-orang pengusaha Chinese pengusaha besar ya orang-orang kita juga sendiri swasta pekerja kita sekarang semua juga udah pintar ya berkat internet berkat YouTube semua juga belajar ya kalau ngarepin dari pemerintah ya nggak maju-maju apalagi subsidinya uangnya buat pesantren mana bisa maju nggak bakal maju bangsa ini. Jadi sekolah-sekolah swasta lah yang menjadi penyumbang pendidikan Indonesia bisa ya lumayan lah minimal kalau ada perlombaan fisika atau sains atau matematika atau Inggris atau apapun ya minimal dari swasta mana ada yang pesantren itu bisa berkompetisi ya jadi udah salah langkah lah ya kalau pemerintah itu memberikan uang sampai 60 triliun setiap tahun untuk subsidi pesantren mestinya pesantren itu sama kayak swasta mesti tunjukkan diri sendiri berdikari begitu kalau mau maju ya mesti mandiri dong ngapain dimanja disubsidi kalau dimanja kan
biasa anak kalau dimanja kan jadi bodoh ya, nggak mandiri begitu. Jadi anaknya itu selalu mintanya ya cepat mewek gitu ya, nggak kuat, nggak tahan banting gitu. Selalu mintanya dibantu sama orang tuanya, disubsidi ya. Nah, jadi pemerintah itu ngaco kalau udah sampai pesantren, semua ormas-ormas disubsidi, itu ngaco begitu ya. Coba kalau yang pemimpinnya kafir pasti akan diberhentiin, itu nggak ada subsidi model begitu, berhenti aja pokoknya, nggak ada lagi subsidi untuk Kementerian Agama naik haji sendiri, kalau memang mampu bayar aja sendiri begitu, ngapain lagi disubsidi negara. Nah, jadi model-model presiden yang sampai saat ini nggak berani ya menghentikan hal seperti itu, takut, nggak punya wawasan ya untuk dibawa kemana bangsa ini ya, hanya pencitraan terus ya supaya terpilih, ya udahlah pesantren banyak supaya dipilih lagi nanti subsidi begitu. Jadi nggak akan maju-maju. Nah kita nggak tahu lah nanti si Yeni Wahid berani nggak. Tapi minimal dari 3 presiden memang untuk kondisi saat ini perlu kepemimpinan yang otoriter, ya, yang berani, yang lugas, yang berani gitu ya karakternya. Nah kita nggak ngelihat karakter si Anies, karakter Anies mah udah kartu mati lah, nggak usah dilihat. Sekarang Ganjar sama si siapa namanya, sama si siapa Prabowo. Nah kalau si Prabowo dengan si siapa nih Ganjar, ya otomatis jauh lebih lugas dan jauh lebih berani otoriternya si siapa Prabowo begitu ya. Jadi kalau ngadepin kadrun memang nggak bisa ngomong lembek-lembek kayak orang ini ya, kayak model Jokowi Ganjar, pasti akan ngumpat begitu. Yang disuruh maju Mahfud MD, yang disuruh maju si Maruf Amin. Tapi Maruf Amin dan Mahfud MD kan akhirnya nggak jalan-jalan. Yang akhirnya kita lihat dia bisa setir kepolisian, Bareskrim, kejaksaan untuk nangkep si Panji Gumilang, untuk nangkep si Alvin Lim, ya seenaknya ya. Mungkin saya yakin udah tinggal di calling aja Bareskrim akan ikut begitu ya. Apalagi di Bareskrim banyak kepolisian Sunarasul sekarang, susah, udah banyak kadrunnya ya. Amin. Makin hancur ini negara kalau dipimpin model pemimpin-pemimpin kayak begitu. Kalau tadi bahasa saya dengar sedikit Pak Paul itu ya orang-orang munafik gitu. Orang munafik itu kelihatannya lembut, baik, selfie, foto begitu ya di publik ya, di foto di layar televisi begitu. Tetapi kerjanya apa? Memang kerjanya presiden, wakil presiden cuman selfie. Jadi ketawain lah sama orang Eropa, sama orang Jepang, Korea, Singapura. Kerjamu itu ngambil keputusan yang benar buat rakyat Indonesia 280 juta, bukan cuma buat selfie-selfie. Itu pencitraan, nggak ada kinerjanya seperti itu modelnya. Nah, jadi kita lihat nih hukum kan nggak jalan ya, hancur yang kita lihat. Korupsi juga nggak, kacau begitu ya. Walaupun Prabowo kita juga nggak yakin dia akan bertobat benar-benaran ya. Mungkin bisa jadi dia masih bisa korupsi, tapi ya masih mending lah kalau menurut saya. Dengan model seperti ini mau nggak mau saat ini perlu Prabowo, perlu Yeni Wahid kalau memang pasangannya ketemu Ganjar si Anies itu ya, Anies dengan si Caimin begitu. Kalau Ganjar saya nggak tahu, mungkin bisa jadi sama si anaknya si Jokowi. Tapi kalau saya lihat walaupun sama anaknya Jokowi, saya pikir ya lebih percaya bosnya lah ya, bosnya presidennya si siapa namanya, si Prabowo ya jauh lebih bagus dari Ganjar ya. Saya lebih mending milih siapa Prabowo Yeni dibanding Ganjar anaknya Jokowi gitu, sekalipun Gibran ya, walaupun Gibran menurut kita cukup berani, tapi dia kan posisinya cuma cawapres begitu, apalagi kalau nanti dengan Kofifa. Jadi ya kita nggak tahu ya, nanti lihat lagi perkembangan berikutnya. Tetapi ya sementara komentar saya ya begitu. Jadi untuk saat ini perlu presiden pemimpin yang berani, bahkan otoriter sekalipun ya. Jadi situasional ya, bisa adaptif gitu ya, maksudnya adaptasi ya, bisa fleksibel, saat mesti keras, saat mesti lantang berani, lantang, lugas begitu. Jangan takut, jangan ngumpet begitu, sama kader ngumpet ya tambah nyungsep begitu ya. Jadi ngaco hukumnya.
amburadul begitu. Nggak ada di negara Eropa, di Amerika, di Jepang, di China, Singapura itu pemimpin presidennya takut ngumpet begitu. Kalau takut ngumpet nggak berani bersuara. Bahkan kemarin aja ada sampai ibu-ibu itu teriak, Pak, tolong Pak Presiden, gereja ini kami ditutup apa segala macam. Ini pura-pura cuek, pura-pura conge, nggak pura-pura nggak dengar. Macam apa itu pemimpin model kayak begitu. Nggak ada, itu nggak layak kalau menurut saya, ya pencitraan aja. Justru kalau ada masalah mesti berani dihadapi, berani dicari solusinya, harus bersifat adil begitu. Baru ada persatuan dan kesatuan. Nah, satu-satunya kunci persatuan dan kesatuan itulah kemajuan suatu bangsa itu, ya persatuan dan kesatuan. Kalau maunya didominasi dengan yang muslim aja, yang kadrun aja dibelain terus, takut sama ini, ya uangnya semuanya anggarannya dimanjakan buat yang muslim aja, yang Kristen nggak ada yang dapat, yang Buddha nggak dapat itu, ya 60 triliun itu semuanya dikasih ke sana. Kalau dapat juga cuma berapa miliar, nggak triliunan aja nggak ada, 1 triliun aja nggak ada begitu. Nah, ini yang namanya diskriminasi, ya otomatis nggak mau lah bersatu. Mana ada persatuan dan kesatuan, yang ada jadi justru malah bangsanya pecah begitu ya. Jadi saya ngelihat suruh mereka juga buka anggaran Departemen Agama. Makin kacau begitu. Jadi ya satu-satunya kalau saya lihat dibanding 3 ini yang lugas, yang berani, ya Prabowo, walaupun dengan berbagai kelemahannya ya untuk saat ini gitu. Kalau saya boleh mimpin, saya mau mimpin. Oke. Boleh juga. Komandan. Ya, apa susahnya? Mantap, Komandan. Kalaupun di ini 5 tahun juga berhenti, ya udah berhenti. Emangnya takut apa begitu? Yang penting bersikap adil, berani begitu. Jangan jadi pengecut, penakut. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Suara Komandan. Ini sedikit Pak yang saya tangkap. Cuma intermezzo ya. Kalau suara kebenaran benar, baca Departemen